Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fahri, Yohana Dini Rahayu, dan Ati Sapitri. Kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 01. Perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, Banjarmasin. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Kajian IPA SD 2 tentang besaran dan pengukuran. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari, SI MPD. Yang pertama, ada besaran dan satuan. Pengertian besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan. Sedangkan satuan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Lalu pengukuran itu sendiri merupakan proses mengembangkan suatu besaran dengan besaran yang sejenis yang dijadikan acuan. Besaran sendiri terdapat dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Yang merupakan besaran turunan sendiri adalah luas, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan tekanan. Selanjutnya, ada besaran pokok. Besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan besaran ini tidak diturunkan dari besaran lainnya. Yang termasuk besaran pokok ialah panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Selanjutnya ada satuan. Satuan merupakan pembanding dalam pengukuran besaran. Satuan terbagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Pengertian satuan baku sendiri adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional, atau biasa disebut dengan satuan internasional yang disingkat dengan SI. Sedangkan satuan tidak baku merupakan satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contoh satuan tidak baku adalah depa, hasta, lengan, kaki, dan langkah. Lalu satuan baku sendiri terdapat satuan secara sistem matriks dan satuan secara CGS. Satuan MKS terdapat meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, kilomol, candela. Sedangkan satuan centimeter, gram, second, statampere, Kelvin, mol, dan candela. Selanjutnya ada standar besaran dan satuan. Standar sendiri merupakan suatu acuan atau patokan yang dijadikan untuk pedoman dalam suatu besaran. Yang pertama ada satuan standar panjang. Berdasarkan standar internasional dinyatakan dalam meter. Yang kedua, satuan standar massa. Dinyatakan dengan kilogram. Yang ketiga ada satuan standar waktu, yaitu dinyatakan dalam second. Yang keempat, satuan standar suhu, yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Satuan standar suhu adalah Kelvin. Yang kelima, satuan standar kuat arus listrik, dinyatakan dengan ampere. Yang keenam, ada satuan standar jumlah zat. Satuan standar internasionalnya adalah mol. Yang ketujuh, satuan standar intensitas cahaya. Intensitas cahaya dinyatakan dengan kandela. Selanjutnya, sistem satuan dan notasi ilmiah hasil pengukuran.
Satuan standar internasional harus memenuhi 3 syarat, yaitu satuan itu tetap, bersifat internasional, dan mudah ditiru oleh setiap orang yang menggunakan. Penggunaan satuan standar dan nilai hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk kelipatan baku dengan menggunakan notasi ilmiah yang lazim digunakan di dunia sains. Nah, notasi ilmiah yang dinyatakan dalam satuan angka 1 sampai dengan 10 dikalikan dengan 10 pangkat bilangan bulat. Sebagai contoh, yang pertama 0,0000087 ditulis dalam bentuk notasi ilmiah sebagai 8,7 dikali 10 pangkat min 8. Nah, persamaan notasi ilmiah sendiri dinyatakan sebagai A dikali dengan 10 pangkat N. Keterangannya, A merupakan bilangan satuan, besarnya antara 1 sampai dengan 10, dan boleh berupa desimal. N merupakan ordo atau pangkat. Nah, bentuk-bentuk kelipatan misalnya kilo, senti, mili dalam satuan digunakan untuk mengubah bilangan agar jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Selanjutnya, angka penting atau bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Terdapat angka pasti, angka taksiran yang kebenarannya diragukan. Aturan angka penting, yaitu setiap angka bukan nol pasti angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah angka penting. Yang ketiga, angka nol yang terletak di depan angka bukan nol yang pertama adalah angka tidak penting. Yang keempat, angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Yang kelima, angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Selanjutnya, pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan pengukuran yang kegiatan sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam melakukan pengukuran selalu melibatkan besaran dan satuan. Pada dasarnya, pengukuran merupakan kegiatan yang diperlukan dalam membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya secara akurat dan universal. Akurat dalam arti sesuai dengan ukuran yang sebenarnya menurut acuan standar internasional. Universal karena dapat digunakan di segala tempat dan wilayah. Tanpa konsep pengukuran yang memadai dan sesuai kebutuhan, tidak akan mampu melakukan usaha seperti berdagang, bertani, berkebun, bertukang, dan banyak pekerjaan lainnya secara optimal. Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut selalu melibatkan konsep pengukuran. Perhatikan kegiatan manusia sehari-hari di sekitar kita. Kita sering melihat kegiatan manusia yang sedang melakukan pengukuran. Misalnya ketika kita melihat jam atau arloji, atau ketika ingin mengetahui jarak dan tempat dari tempat yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut berhubungan dengan pengukuran. Dengan kata lain, pengukuran merupakan kegiatan sehari-hari yang perlu dilakukan agar kita lebih mudah dalam menempuh kehidupan. Bayangkan, seandainya kita tidak bisa melakukan pengukuran, seperti melihat waktu, mengukur jarak, dan menimbang berat, maka kita akan selalu terlambat dalam menepati janji atau ke tempat kerja. Bahkan kesulitan dalam memasak sesuai dengan resep karena tidak bisa menentukan jumlah bahan yang tepat dalam meramu masakan. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir pasti kita pernah melakukan pengukuran. Misalnya mengukur tinggi badan dengan mistar, pedagang beras mengukur berat beras yang dijual dengan menggunakan timbangan atau neraca. Juga mengukur waktu agar kita tidak terlambat ke tempat kerja. Pengukuran begitu penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita perlu mengetahui cara mengukur dan alat ukur yang sesuai. Selanjutnya, pengukuran dalam pendidikan IPA. Pertama, mengukur besaran panjang. Berdasarkan fungsinya,
Alat ukur panjang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada mistar, 2 jangka sorong, ketiga mikrometer sekrup. 2. Alat ukur massa. Ada neraca pegas dan neraca Ohaus. 3. Alat ukur waktu. Ada arloji atau jam tangan. 2. Stopwatch. 4. Pengukuran besaran suhu. Ada termometer. 5. Pengukuran intensitas cahaya. Ada fotometri atau fotometer. 6. Pengukuran kuat arus listrik. Ada amperemeter. 7. Pengukuran jumlah zat. Pada pengukuran jumlah zat tidak menggunakan alat pengukuran sehingga digunakan metode matematika kimia dengan rumus massa atau gram dibagi dengan massa relatif unsur atau senyawa yang bersangkutan. 8. Mengukur beberapa besaran turunan. Yang A. Menentukan luas. Dari besaran pokok dapat diperoleh besaran turunan, luas, dan volume. Luas suatu benda adalah besar bentangan seluruh permukaan benda tersebut. B. Volume benda. Volume suatu benda ialah besar ruang yang dipengaruhi benda itu. Cara mengukur volume benda tergantung pada jenis dan bentuk geometris benda. C. Menentukan massa jenis. Massa jenis sebagai massa suatu benda dibagi volumenya. Besaran yang terkait dengan massa adalah kerapatan suatu zat dengan simbol massa jenis adalah P atau ρ. Alat ukurnya berupa neraca, meteran pengukur panjang, dan gelas ukur.